Ini apa nih Pak? Bima Satya? Bima Satya Alvaro. Alvaro atau Bima Satya? jelasnya aku mungkin banyak-banyak sama masnya yang sana. Ini tuh ada dua sih, ada dua ini, cuma yang satu masih di sekolah, baru dipanggil, cuma yang ini udah ambil dan dilaksana itu 2 unit. Terus sebenarnya kita datang udah dari jam 1 sih, cuma karena mungkin ada masih ada finishing, masih ada yang harus diselesaikan, jadi sampai jam 8 belum selesai. Tapi ini udah hampir selesai sih yang satu, kalau ini udah ready sih, tinggal nunggu yang satu lagi udah dibuat baik, beres-beres terus langsung yuk kita lihat.
nyaman ini ya. Aku naik. Karena kalau kita di depan tuh itu tuh langsung enak gitu, langsung main. Beda kalau pintu yang geser itu kan kayaknya lebih ribet gitu. Nah ini tuh ada mas. Kita tanya-tanya dulu. Nah sekarang aku udah ketemu sama masih apa? Leklan. Oh namanya Leklan. Leklan ini. Enggak, saya cuma bagian sini. Oh sama terus aku kalau di Arjo itu juga Bagian lap-lap itu ya Mbak ya. Aku sering lihat toh kontennya Mbak Lina. Apa ada beberapa pertanyaan tentang bis yang baru pulang. Ya. Gimana? Kalau untuk tipe bisnya sendiri yang ini tuh SN Bunda Ya, seperti yang tertulis di dinding samping bisnya itu Mbak. Itu namanya Switch Kombi. Nah, Switch Kombi Legacy SR3 Switch Kombi. Itu nama lengkapnya, tapi paling ringkes, paling mudah disebutnya Switch Kombi. maksudnya dari Switch Nah, jadi Switch Kombi ini mengkombinasikan dua tipe kendaraan dalam satu unit. Itu di mana yang depan ini bis yang reguler, yang di belakang itu dengan tipe yang sleeper gitu. Jadi yang bangku biasa dapat, sleepernya dapat, bagasinya tetap gede. Oh berarti ini bagasinya depan long ya? Iya, bagasinya dengan tipe langsung harus dibuka dong. Pertama berat cukup ya? Kan bagasinya dua ini kan tetap maksimal, tetap optimal, masih bisa buat sepeda motor pastinya. Karena kan sekarang kan orang-orang bis sukanya bawa sepeda motor, dan juga penumpang sekarang juga suka bisa bawa motor. Jadi datang ke agen sudah bawa motor sampai tempat tujuan ke rumahnya masing-masing naik. Nama untuk kapasitasnya dari SN3 ini yang depan itu berapa? Ya kalau kapasitas itu sebetulnya variatif ya Pak ya. Jadi kan mengikuti dari kebutuhannya dari PU itu sendiri bagaimana. Cuman kalau untuk agregasi ini di bagian belakang sini, ini di bagian switch-nya itu ada 15 switch. Terus Mas, keistimewaan dari bus SN3 yang Switch ini apa? Ya keistimewaannya tadi Pak, kita menggabungkan dua tipe kendaraan dalam satu unit bis. Jadi bisa mengakomodir semua. Ada yang kalau yang sukanya kelas sedang, yang eksekutif bisa di belakang. Kemudian yang biasa reguler, pengennya mungkin dengan tiketnya yang di depan kan dengan tiket reguler lebih murah nih, itu bisa duduk di depan. Kemudian ini tadi bagasinya juga lebih, dia tetap optimal, tetap luas. Nah Mas, kalau untuk fasilitas sendiri yang diberikan dari Laksana itu sendiri Di fasilitas yang disematkan di unit ini sesuai dengan permintaannya dari agregasi Pak ya. Di depan itu ada smoking area. Jadi smoking areanya ada di depan, jadi ada sekatnya antara kru dengan penumpang, itu ada sekatnya. Kemudian di bagian depan ini bangkunya eksekutif dengan leg rest, seat 22 dengan leg rest. Kemudian kalau yang di belakang sudah pasti, kalau sahabat Laksana ya sudah sering naik switch class pasti tahu lah interior dalamnya switch Kombi itu seperti apa. Jadi bangkunya jelas bangku rebahan ya Mbak ya. Kemudian dengan avot masing-masing itu, jadi penumpang yang ada di bagian belakang ini tentunya fasilitasnya lebih ekstra karena ada avotnya atau entertainmentnya mandiri nih, masing-masing bisa, jadi kanan kiri bisa nontonnya sendiri-sendiri. Kemudian ada chargernya, dan di sini juga ada toiletnya. Kalau untuk tidurnya kayak kita nih supir nih, nah itu tidurnya di belakang lebar nggak sih Mas tempat duduknya? Kita lihat ya Mbak ya, masuk ke dalam aja. Ya, kita lihat sama Mas. Mau lewat depan apa lewat belakang? Lewat depan. Lewat depan, oke, kita lihat. Kita dipimpin langsung sama Mas. Nah ini Mbak Lina, jadi ini buat Mbak Lina dari situ aja. Nah, ini kita mulai dulu dari
kabin krunya ya. Dari kabin kru ini, di kabin kru ini ada 2 jok. 2 langsung kursi. Jadi Ada 2 lebih jok nyaman ya buat kenek. Jadi keneknya. bisa buat keneknya, bisa buat sopir cadangannya kalau lagi mau ngobrol-ngobrol juga bisa gitu kan. Atau untuk penumpang yang mau merokok itu bisa di sini. Kemudian di kabin ini pun kita berikan speaker monitor untuk kru. Jadi kalau misalnya sudah waktunya penumpang tidur, musiknya dimatikan biar krunya nggak ngantuk, sopirnya nggak ngantuk, dia bisa mainkan musik sendiri di ruangan ini. Jadi tanpa mengganggu penumpang yang ada di dalam. Nah, sedangkan ini kan ada sekatnya. Ini sekatnya ini kita bikin los nih, supaya pandangan penumpang yang ada di dalam ini tetap leluasa melihat ke depan. Mas, kalau untuk dari Laksana sendiri ini memang langsung dikasih sekat atau permintaan? Kalau ini permintaan dari PO. Oh, permintaan dari PO. ya. Cuma standarnya kita modelnya seperti ini sekarang yang baru. Itu. Tapi ini kayaknya enak ya Mas, coba. Terus lebih kokoh gitu loh Mas. Itu ya Mbak ya. Oke, ya kita masuk ke dalamnya Mbak Lina. Mas dulu deh. Mbak Lina dulu, ladies Oke. first. Mas, ini apa kok ada di luar ini, Mas? Gimana? Ini apa ini? Mas? Nah, ini permintaan dari Agramas juga. Tengah ini ada rel tambahan. Jadi ada kemungkinan besar nanti ini bisa disetting kalau diperlukan untuk jadi bangkunya big top atau Oh, super eksekutif 21. 21. Jadi ini sudah disediakan relnya. Nah, terus ini kan bautnya nih, Mbak. Ya nanti kalau di garasi paling sama krunya disimpan dulu lah gitu. Nah, ini bantunya pakainya rimba kencana, ada logonya Agramas. Ini joknya jumbo. Iya, ini kayaknya jumbo banget ya Mas, ini sempit banget. Ini Ini joknya jalannya jumbo. harus miring guys, soalnya kalau begini Kalau enggak ya jalannya zigzag. karena gemuk-gemuk jadinya numpuk ya. Terus eksekutif semua. Ya, terus ini ada rak untuk penyimpanan barang penumpang untuk yang kecil-kecil aja. Terus kemudian kalau mau ngecasnya ada inlet soketnya di atas ini, di depan ada, di sini juga ada. Tuh. Dan karena kalau pakai kayak gini tuh jauh lebih aman sebetulnya. Iya ya. Tapi kalau di sini ada di sini. Yang di situ nggak ada. Kalau yang di switch lengkap. Yang di switch USB chargernya di tuker itu ada. Nah, ini toiletnya, Mbak. Kita turun dulu. Toiletnya standarnya pis ya. Cuma Hanya bisa buat pipis. ya udah ada blowernya. Standarnya pis. Terus kita keluar dari toilet juga masih agak lebar tapi nggak takut jatuh. Jungkol gitu. Iya. Nah, Kita ini masuk masuk ke kabin switch-nya. Ya, jelas di sini tampilan mewahnya udah mulai kelihatan karena memang ini bagian kelas yang disetting lebih mewah. Ini ada ornamen-ornamen kayunya menyambut orang yang akan masuk ke dalam kabin switch. Gitu. Dan di sebelah kanannya Mbak Lina ini yang bangkunya isinya 2, jadi bisa yang untuk keluarga atau grup Ya, bawa anak, atau pasangan ya, atau bawa anak itu. Kemudian kalau yang jomblo-jomblo bisa milih yang sebelah kiri yang single seat. Iya, kursinya besar-besar juga ya Mas. Nah, kandang macanya semestinya di belakang itu, di bawah. Oh, ternyata ada kandang matanya besar juga ya. Ini besar banget loh Mas. Besar. Penumpang yang bagian di atas kalau naik turun mesti hati-hati kalau ada driver yang tidur di bawah situ. Iya sih. Tapi besar banget kok untuk karena kita kan kadang supir tuh juga butuh istirahat yang nyenyak toh Mas. Tapi wah ini besar banget ini. Luas ya Mbak ya. Banget. Tinggal kasih kasur yang empuk. Ini untuk dua orang aja murah. Bener kok Mas. Jadi kenapa kalau ada yang bertanya kenapa kok kandang macanya nggak di belakang? Ya karena memang ruangan ini dimaksimalkan supaya yang ada di kabin switch ini bisa benar-benar selonjor gitu kan. Maka ini mentok sampai ke belakang sana. Jadi tempat istirahat untuk sopir cadangan itu bisa di bawah ini. Iya sih. Dicoba Mbak Lina naik ke atas. Ini di belakang tuh masih bisa buat tempat Barang. Ya buat nyimpen snack, buat nyimpen bantal selimut masih bisa. Iya sih Mas.
suka di bawah sih Mas. Suka di bawah. Kita nyoba dulu lah. Terus boleh bocor. Ya enak banget ya Mas. Aku ini tingginya 169. Aku tingginya Gas. 180. Mas, anu sikilmu jujur enggak Mas itu? Lurus aja. Loh, ini sikilku juga masih turah. Berarti memang benar-benar longgar. Longgar sekali. Ini ada casnya di sini kalau Ada yang casnya, Switch kalau ya, yang Mas. di switch ada casnya. Dan ada avotnya ini. ini tapi enak loh Mas ya. Cuman kalau mau dengerin avot, sebaiknya kalau misalnya PO-nya tidak menyediakan headset, ya bawa sendiri headsetnya, pakai headset yang 3,5 mili. Tuh. Oh, beda ya Mas ya? Gimana? Beda ya? Ya pakai headset yang 3,5 mili, sama yang universal, yang masih pakai kabel itu. Terus di sebelah sini ada cup holdernya, bisa buat naruh minuman, bisa naruh snack, bisa juga naruh HP. Dan enaknya yang duduk di sini pun masih bisa dapat pemandangan luas, bisa lihat kanan, bisa Iya lihat ya Mas ya. sana. Benar. Karena ini nggak tertutup seperti kapsul. Iya sih, nyaman. Yuk kita turun lagi. Nyaman guys. Ayo Mas kita turun, Iya, Pak. kita ngobrol di bawah. Oh berarti ini kalau yang untuk tipe SR ini pintunya 2 ya Mas ya? Ya pada umumnya bis di Indonesia regulasinya pintunya harus Iya. pintu penumpang harus 2, terus harus ada pintu daruratnya Tapi kan juga. biasanya yang di belakang kan. Mm. Nah ini seperti kayak trompet gitu ya. Jadi Ya ada pintu tengah. tengahnya bisa buat penumpang. Bagus lah. Ini kan nanti pun bisa juga ketika di rumah makan atau di terminal, aksesnya untuk naik turun penumpang itu bisa dari satu pintu ini. Jadi yang eksekutif tinggal naik ke kiri, yang mau ke switch tinggal belok ke kanan. Oke, terima kasih ya Mas. Ya sama-sama Mbak Lina, Terima semoga kasih sukses. nanti bikinin kopi. Lain kali ketemu lagi. Siap Mbak Lina, sukses terus bersama Gramas. Toilet. Ini nek sak plong ini karena pinter-pintere motone iku.
Dari kalau satu berapa salah satu legend yang sudah salah satu yang terbaik dari kota Wonosobo. Gamantar aku nanti.